Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Ablina dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Yosi yang telah memberikan izin kepada saya untuk presentasi pada kali ini. Baik, pada presentasi ini, materi yang akan saya bahas yakni kerjasama ekonomi internasional. Coba perhatikan barang-barang di sekitar kita, atau seperti barang-barang di rumah kita, seperti kulkas, televisi, motor, dan yang tidak pernah terlepas dari kita sampai saat ini, yaitu handphone kalian. Coba perhatikan, dari mana barang-barang tersebut dibuat? Apakah semuanya dari Indonesia? Pasti tidak kan? Pasti ada yang dibuat dari Jepang, Amerika, atau bahkan Tiongkok, ya kan? Barang-barang tersebut ada pada kita berkat adanya kerjasama ekonomi internasional loh teman-teman. Jadi kerjasama ekonomi internasional itu apa sih? Nah, kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama antar negara yang melibatkan dua atau lebih negara dalam bidang ekonomi. Nah, kerjasama ekonomi internasional ini memiliki dampak yang sangat penting bagi kemajuan negara. Bayangin deh, jikalau Indonesia menutup diri, mungkin kita tidak bisa memegang handphone atau komputer sekarang. Dengan saling bekerja sama, berorganisasi antar negara, bermanfaat juga dapat menciptakan iklim kerjasama ekonomi antar negara loh. Dengan begitu, dapat mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Teman-teman, manfaat kerjasama ekonomi internasional tidak hanya sebatas itu saja kok. Ternyata ada manfaat lainnya, yaitu yang pertama menciptakan lapangan kerja baru. Kerjasama ekonomi internasional akan membuka pasar ekspor. Pemerintah ekspor yang terus bertambah maka akan menciptakan lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja akan sering dengan tingginya permintaan ekspor. Karena salah satu faktor yang menunjukkan tingkat kelancaran produksi yang terus meningkat adalah sangat bergantung pada adanya jumlah tenaga kerja yang cukup. Di samping kebutuhan dan ketersediaan barang baku, contohnya pengusaha asing berinvestasi di Indonesia, maka mulailah mereka mendirikan pabrik-pabrik industri. Pasti mereka membutuhkan tenaga kerja lokal kan untuk memperkecil pengeluaran perusahaan. Peluang ini yang akan membuka banyaknya ketersediaan lapangan kerja, seiring bertambahnya investor yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, kemajuan perekonomian. Nah, yang kedua yaitu kemajuan perekonomian yang menjadi manfaat ekonomi internasional ini. Dan yang ketiga, kemudahan mendapat bahan baku. Kita tahu bahwa manfaat kerjasama ekonomi internasional adalah untuk meraih keuntungan sebanyak mungkin demi kesejahteraan negara itu sendiri. Namun, tak hanya itu saja. Ada beberapa tujuan lain yang didapatkan dari menjalin kerjasama ekonomi internasional, yaitu yang pertama munculnya kebutuhan dalam negeri. Setiap negara sudah dipastikan memiliki kelebihan masing-masing. Namun, akan selalu ada beberapa aspek yang dimana mereka belum bisa memenuhi kebutuhan para penduduknya. Maka itu, kerjasama ekonomi internasional bisa mengatasi hal ini melalui proses impor dan ekspor. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Dengan melakukan hubungan kerjasama ekonomi internasional, kita dapat memperoleh berbagai bahan produksi yang belum kita miliki melalui proses impor. Dengan demikian, perkembangan proses di dalam negeri bisa terus meningkat. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu kerjasama ekonomi internasional dan manfaat dari kerjasama ekonomi internasional, ternyata juga ada loh faktor kerjasama ekonomi internasional. Nah, apa aja sih faktor-faktornya? Jadi yang pertama yaitu perbedaan ideologi. Ketika suatu negara memiliki ideologi yang berbeda, maka hal ini dapat memicu munculnya konflik.
Kemudian, untuk meredakan konflik tersebut, perlu diadakan suatu kerjasama antar negara. Faktor yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Nah, perbedaan sumber daya alam antar negara juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi internasional. Ada beberapa negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun juga ada negara yang memiliki sumber daya alam yang sedikit. Seperti faktor yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari masing-masing negara pasti tidaklah sama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Contoh seperti negara Amerika, Jepang, dan Jerman yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berbeda dengan negara-negara berkembang. Selanjutnya yang keempat, perbedaan iklim dan tanah. Dengan perbedaan iklim dan tanah, maka akan berpengaruh juga dalam pertumbuhan sumber daya alam dalam sebuah negara. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Selanjutnya bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, ada beberapa bentuk. Yang pertama, kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ini yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh wilayah tertentu atau bersifat internasional. Yang kedua ada kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ini yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara yang terletak di suatu kawasan tertentu seperti lembaga APEC, AFTA, dan ASEAN. Selanjutnya ada kerjasama ekonomi antarregional, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan antar dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional. Dan selanjutnya ada berdasarkan tujuan dan lapangan usaha, yaitu tidak terbatas oleh suatu wilayah serta internasional saja, namun juga didasari dengan tujuan maupun lapangan usaha, misalnya kerjasama antara OECD dan OPEC. Nah, selanjutnya ada juga kerjasama ekonomi bilateral. Nah, kerjasama ini yaitu bentuk kerjasama ekonomi antara dua negara saja seperti Indonesia dan Jepang. Jadi, sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.